Halo, selamat malam pemirsa. Jelang Pilkada kembali hadir ke hadapan Anda. Dan malam hari ini tema kita adalah persaingan NU di Pilkada Jawa Timur. Dan bersama saya di studio JAK TV malam hari ini ada Pak Adi Prayitno, pengamat politik. Selamat malam Pak Adi. Selamat malam Mbak Ayu. Dan Pak Bambang Susanto, Des Pilkada DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Saya ke Pak Bambang dulu malam, ini. ya. Gimana persiapannya jelang Pilkada Jawa Timur? Ya, sampai saat ini kita sangat confirm, percaya diri dan yakin, mantap betul. Mesin partai juga sudah mulai jalan, PKB, PDI sudah saling berkomunikasi. Tentu ini semua ya berkat koordinasi dari teman-teman pengurus di Jawa Timur. Dari seluruh tingkatan, dari ranting, kemudian anak cabang, kecamatan, sampai ke tingkat kabupaten dan provinsi. Semua sudah melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu untuk sukses pemenangan pilkada ini, meskipun secara formal kan belum dimulai proses tahapan kampanye itu, tapi kita sudah lakukan konsolidasi segala macam, jadi kita tetap dengan semangat dan optimis. Sebentar, periode lalu yang diusung PKB adalah calon yang hari ini menjadi kompetitor dari calon PKB, betul? Iya, kalau itu sih ternyata kan juga sampai sekarang belum ada pernyataan resmi. Deklarasi dari belum ada deklarasi ya. Pak Adi, bagaimana Anda melihat dua tokoh besar Nahdlatul Ulama, dan ini yang menarik sebelumnya diusung loh sama PKB di kontestasi sebelumnya? Iya, pertama memang kalau untuk Jawa Timur kandidat yang muncul dari kader NU ini cukup kebanjiran lah, nggak mungkin kehilangan stok. Itu misalnya Pilkada 2008, 2013 itu juga muncul kader-kader NU, bahkan Bu Hovifah dan Gus Ipul juga bertarung, ini yang ketiga kalinya. Kalau mau disebut ini adalah rivalitas yang cukup menyita banyak perhatian, gara-gara begitu ini akan mengulang beach match yang sempat terjadi dua kali pilkada yang ada di Jawa Timur. Tapi yang paling penting, kenapa Pilkada Jawa Timur ini menarik, Mbak? Karena selalu dikaitkan dengan barometer kekuatan politik nasional. Siapa yang memenangkan Pilkada Jawa Timur, maka secara emosional akan terdongkrak semangatnya untuk memenangkan Pilpres misalnya untuk 2019 yang akan datang. Tarikannya selanjutnya adalah Pilkada Jawa Barat. Siapa yang memenangkan Pilkada Jawa Barat, secara psikologis dia akan mampu mendongkrak semangatnya untuk memenangkan pemilu legislatif misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Gabungan pemilih di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, ini kan hampir 50% jumlah pemilih seluruh Indonesia, 40% lah kira-kira. Inilah yang kemudian tarikan-tarikannya selalu menarik soal Pilgub Jawa Timur. Apalagi misalnya yang muncul saat ini itu adalah kader-kader yang keduanya dari NU, kader terbaik, siapapun pemenangnya, siapapun yang kalah, NU tetap untung lah kira-kira begitu. NU tetap untung. Pak Bambang, ini tadi dikatakan big match. Artinya bagaimana PKB kemudian menjaga kekuatannya tetap solid untuk ke calon yang resmi diusung. Jadi kan kita semua tahu bahwa Jawa Timur itu adalah basis utama PKB dan masyarakat NU tentunya di situ. Kami sebenarnya proses ini sudah melalui beberapa jenjang tahapan yang sudah dari sejak awal kita lakukan. Misalnya kita sebenarnya punya calon yang awalnya kita elus-elus, kita kadang-kadang itu Mas Halim Iskandar, itu ketua DPW. Namun demikian karena prosesnya kemudian ada permintaan kiai-kiai, sebagian besar kiai, mayoritas kiai Jawa Timur. Kemudian mengumpulkan beberapa pertemuan dengan Cak Imin, dengan PKB, dengan Mas Halim juga. Intinya pokoknya bagaimana kita sepakat agar Jawa Timur itu suara NU satu. Jadi tidak ada perpecahan lagi dalam kontestasi pilkada ini bulat. Sudah kita upayakan semaksimal mungkin. Jadi kemudian kita pun akhirnya mengikhlaskan Pak Halim untuk tidak kita usung karena permintaan kiai semua mayoritas ke Gus Ipul. Ya, artinya dengan sikap kenegarawanan Mas Halim dan Cak Imin juga kita bisa menerima Gus Ipul sehingga kita bisa bersatu menjalankan amanah dari para kiai itu sehingga untuk memajukan Gus Ipul. Ini sudah proses tahapan yang panjang dan itu juga merupakan pengorbanan kita untuk supaya NU satu Jawa Timur. Nah, tapi dalam perkembangannya ternyata kita tidak bisa mengelak ternyata muncul Bu Hovifah yang juga mungkin didukung oleh beberapa kiai Jawa Timur. Nah, itu. Ini bagaimana Pak Adi Anda melihat ini? Dari atas kiai-kiai sudah sepakat untuk menjaga suara PKB tetap satu, tapi didukung juga oleh kiai-kiai yang lain.
Ya memang secara legal formal dari dulu NU itu dia tidak berpolitik, kembali ke Hito. Tapi bahwa dalam konteks politik elektoral di Indonesia, ini bukan hanya pilgub Bang Bambang. Dalam pemilu presiden 2004 misalnya, ada banyak matahari kembar yang kira-kira muncul itu dalam NU. Kan di situ ada Gus Solah, ada Pak Hashim Muzadi. Kalau mau disebut juga ada Pak Yusuf Kalla, mungkin Pak Hamzahas kalau mau diklaim juga masuk bagian dari matahari yang juga muncul dari NU. Itu artinya sekalipun NU itu menarik diri dari ranah politik, tapi ketika kader-kader terbaiknya bermunculan di banyak kontestasi elektoral, NU kemudian menjadi tarikan dan irisan pemilih yang cukup diperebutkan. Misalnya seperti Bang bilang tadi, 2008 itu kan sebenarnya NU Jawa Timur dan bahkan PBNU berupaya biar tidak muncul matahari kembar ini. 2013 juga begitu, biar tidak ada Gus Ipul dan tidak ada Hovifah, ada satulah kader dari NU. Tapi itu tidak bisa dibendung sebagai sebuah keniscayaan dari keberlimpahan kader yang ada di NU, dan itu harus disyukuri mestinya. Tapi pada prinsipnya sekarang kenapa ini menjadi menarik, karena semuanya menggunakan sentimen NU. Siapa yang kemudian mampu mengkapitalisasi secara maksimal suara NU, basis-basis di bawah, maka dia kemudian akan memenangkan kontestasi elektoral. Misalnya sekarang, kalau kita cek survei sebelum munculnya Bu Hovifah dan Emil, memang Gus Ipul cukup leading dan nyaris tanpa lawan tanding ya. Ataupun ketika Bu Hovifah muncul, tapi Emil juga belum dimunculkan sebagai kandidat, tingkat elektabilitas Gus Ipul cukup luar biasa. Nah, tapi saya nggak tahu, sepertinya lembaga survei ini kan baru akan turun Januari dan Februari, akan melihat dinamika lapangan setelah Bu Hovifah kemudian menggandeng Emil, yang konon juga ingin menyasar pemilih yang juga dimiliki oleh basis Pak Anas, yaitu generasi milenial sebenarnya. Nanti akan kita cek itu loh Mbak. Baik, ini menarik sekali, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Jelang Pilkada, kembali sesaat lagi.